Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricarda Fani Arianti Giawa dengan NIM 723334440. Perkenalkan, nama saya Putri Haryana dengan NIM 7233144014. Perkenalkan, nama saya Kristi Novianti dengan NIM 7233144004. Perkenalkan, saya Tasya Bitama dengan NIM 7233144021. Penelitian kami lakukan di kantor DPC PDI Perjuangan Medan di Jalan Skip Baru nomor 26, Petisah Tengah, Kecamatan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Kami mewawancarai Bapak Hashim SE sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang diwakili oleh Bapak Raymond P. Siagian SE sebagai Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hashim SAG MM Dr. sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan karena telah memberikan arahan serta bimbingannya. Baik, pertanyaan pertama, seperti apa gaya kepemimpinan ideal menurut Bapak? Kalau gaya kepemimpinan ideal itu ya relatif ya, kalau pertanyaan kan menurut saya, yang pasti gaya kepemimpinan yang paling ideal itu adalah diterima di semua lini. Kalau saya menghadapi konflik itu pertama sekali ya sesuai dengan pemusyawaratan aja. Kita sebagai pimpinan ya harus bisa mengakomodir semuanya soal perselisihan itu. Semuanya itu harus bisa diakomodir dan itu paling krusial. Dan itu anggota tim. Ya meningkatkan apanya itu ya melalui pelatihan. Baik, saya sebagai penyaji pertama akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Gaya kepemimpinan ideal itu seperti gaya kepemimpinan yang ideal, seperti tegas, berani, dapat diterima di kalangan masyarakat. Kemudian, cara seorang pemimpin menghadapi seperti konflik itu sesuai dengan permusyawaratan atau balik lagi seperti ke poin pertama, yang artinya itu harus bisa mengkonvertir, harus bisa mengakomodasi semua kepentingan yang ada, sehingga konflik yang terjadi akan minim. Selanjutnya, jika terjadi selisih antara anggota, maka seorang pemimpin akan mencari apa perselisihan yang terjadi. Jadi, pemimpin itu harus bisa mengakomodir semua perselisihan seperti mencari jalan keluar dan menetapkan jalan keluar tersebut. Contoh, dalam sebuah kelompok, tentu ada anggota yang berfaksi-faksi atau berkelompok, begitu. Dan tentu ada yang saling berselisih. Jadi, sebagai seorang pemimpin harus bisa mengakomodir dan mengkonvertir serta menetapkan keputusan akhir agar perselisihan tersebut dapat terselesaikan. Selanjutnya itu, keahlian seorang pemimpin yang paling krusial itu yaitu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan anggotanya. Dan yang selanjutnya itu ialah strategi terbaik untuk meningkatkan kompetensi anggota itu ialah melalui seperti adanya pelatihan-pelatihan, adanya seminar-seminar, memberikan tugas rata sesuai dengan bidang atau keahlian setiap anggota. Sehingga jika melakukan hal seperti itu dapat menciptakan persaingan yang sehat antar anggota, bawahan, atau tim. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Pasti paling utama
untuk lingkungan kerja paling kondusif itu yang kita lakukan yang pasti kita mengenal bawahan kita. Apa? Kunci dari apanya itu ya pada saat di finalnya, pada saat rakercat itu terlaksana sesuai dengan rundown yang kita ciptakan. Kata dasarnya kan karakter ya. Ya, ciptakan dulu karakter kita yang ibaratnya seorang pimpinan. Jalan kepemimpinan yang efektif itu ya sesuai dengan ADART yang dipimpinnya itu. Ikutin aja. Kamu tidak akan bisa jadi seorang pemimpin, dari seorang presiden atau seorang dewan kalau tidak melalui partai politik. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi dari penyaji pertama. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, seorang pemimpin harus mengenal seperti apa karakter anggota atau bawahannya. Selanjutnya, kunci sebuah tim dapat berhasil dalam mengerjakan target kerjanya, yaitu pemimpin politik harus memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat mengomunikasikannya dengan baik kepada timnya. Ini akan membantu tim memiliki tujuan yang jelas untuk bekerja sama. Memahami dan mengimplementasikan faktor-faktor ini dapat membantu tim politik mencapai keberhasilan dalam mencapai target kerjanya dalam lingkungan politik yang dinamis. Selanjutnya, agar kepemimpinan dapat berkomunikasi dengan baik, membentuk karakteristik harus memiliki sikap yang tegas, berwibawa, serta memiliki skill public speaking yang bagus. Selanjutnya, sesuai dengan aturan ADRT dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan sebagainya. Partai politik sangat berperan dan sangat dominan dalam mengatur negara karena Indonesia menganut sistem parlementer, demokrasi terpimpin, yang artinya seorang presiden, anggota dewan, dan lain sebagainya tidak akan dapat atau tidak mampu menjadi seorang pemimpin kalau tidak melalui partai politik. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang mendukung pemimpin dalam kepemimpinan? Hal apa saja Yang mendukung pemimpin dalam kepemimpinan? ya, pasti yang sekarang yang paling utama kalau menurut saya ini ya, pengetahuan sama sekali dengan perkembangan zaman otoriter sudah tidak bisa diterima lagi. Ya pasti kita menganut demokrasi. Ingatlah, sangat perlu sekali seorang pimpinan mau kemana arah organisasi atau partai ini. Paling strategis dalam dukungan dari kelompok-kelompok pemilih itu pertama, pemimpin itu kan harus, kita itu kan harus populer. Dengan adanya saya melihat kayak di kami ini, ketua kami Hasim SE ya, Pak Hasim SE. Ya masing-masing kan kita bilang pun dalam semuanya faksi. Selanjutnya, saya penyaji 3 akan melanjutkan penjelasan yang telah disajikan oleh penyaji 2. Hal yang paling utama yang mendukung pemimpin dalam kepemimpinan adalah pengetahuan yang luas, harus mengetahui perkembangan zaman, dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang berbeda seperti otoriter, demokratis, dan transformatif berdampak berbeda pada partai politik dan pemilih. Seperti dalam otoriter, pemilih mungkin merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan partai politik dapat mengalami ketidakstabilan. Jika pemimpinnya demokratis, pemilih mungkin merasa lebih terhubung dengan partai tersebut dan lebih cenderung mendukung partai yang memfasilitasi partisipasi mereka. Pada pemimpin transformatif, lebih berfokus pada visi, inspirasi, dan perubahan besar dalam politik. Peran kepemimpinan dalam membentuk arah dan agenda partai politik sangat penting, tetapi tetap berdasarkan pada ADRT. Selanjutnya, strategi yang efektif yang digunakan oleh pemimpin partai politik untuk meraih dukungan dari berbagai kelompok pemilih adalah pemimpin harus populer, partai ini menganut garis terpimpin, atau mengikuti arahan dari pusat. Selanjutnya, pemimpin partai politik menangani konflik internal dan perbedaan pandangan di dalam partai adalah dengan cara memanggil anggota-anggota yang berkonflik
untuk melakukan musyawarah dan mencari jalan keluar. Jika konflik tidak dapat diselesaikan, maka konflik akan diselesaikan di Dewan Kehormatan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan di dalam partai politik dan tingkat partisipasi politik di masyarakat? Pasti ada lah, sangat ada. Saya kasih contoh inilah, otoriter itu kan juga mutlak. Ya pasti berbeda dong, demokrasi kan ya sesuai dengan rakyat, anggotanya, dan masih bisa pemufakatan. Kalau tidak akan bisa jadi seorang pimpinan dalam suatu daerah atau dalam suatu tempat politik, bagaimana menanggapi opini publik itu kan sebenarnya daerah masing-masing juga menentukan. Lalu kita bahas di dalam rapat kami. Rapat kami itu seminggu sekali ada dengan seminggu sekali. Tetap karena kan kebijakan itu kan tetap dari atas divisi. Kami kan terpimpin. Nah, peranan pimpinan kami ini hanya menjalankan kebijakan partai yang dari pusat. Selanjutnya saya penyaji 4 akan melanjutkan penjelasan dari penyaji 3. Gaya kepemimpinan partai politik dan tingkat partisipan masyarakat terdapat hubungan, yaitu jika pemimpinnya bagus, maka anggota, bawahan, bahkan masyarakat akan ikut berpartisipan. Selanjutnya, perbedaan utama antara gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis dalam partai politik dan pengaruhnya terhadap partai dalam otoriter pemilih mungkin merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan partai dapat mengalami ketidakstabilan jika pemimpinnya demokratis memilih mungkin merasa lebih terhubung dengan partai tersebut dan lebih cenderung mendukung partai yang memfasilitasi partisipasi mereka. Dan transformatif. Kepemimpinan transformatif berfokus pada visi, inspirasi, dan perubahan besar dalam politik. Selanjutnya, kepemimpinan dalam partai politik dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan partai pemimpin otoriter. Dalam kepemimpinan otoriter, pemimpin partai memiliki kekuasaan penuh dan mengambil keputusan secara mandiri, tanpa melibatkan anggota partai secara aktif. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin partai berusaha untuk melibatkan anggota partai dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan otoriter dapat menghasilkan stabilitas, tetapi beresiko ketidakpuasan dan kurangnya inovasi. Kepemimpinan demokratis dapat memperkuat keterlibatan anggota dan responsivitas terhadap perubahan. Selanjutnya, pemimpin partai politik menghadapi tantangan dan perubahan politik, seperti pergeseran opini publik dan perubahan kebijakan dengan menyelesaikan opini-opini yang beredar di kalangan masyarakat, dengan mengeluarkan program dan melakukan kerjasama antara pemimpin dan anggota atau bawahan. Selanjutnya, peran utama seorang pemimpin partai politik dalam membentuk kebijakan partai, dengan menjalankan kebijakan dari pusat. Visi dan misi DPC PDI Perjuangan Medan yaitu dapat mensejahterakan rakyat dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari DPC PDI Perjuangan Medan yaitu dapat mensejahterakan rakyat seperti memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak, cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia itu menganut sistem parlementer demokrasi terpimpin yang artinya seorang presiden, anggota dewan, dan lain sebagainya tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin kalau tidak melalui yang namanya itu partai politik. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang tegas, berani, dan yang paling utama dapat diterima di kalangan masyarakat. Demikianlah presentasi kami
Dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kalimat dan kata yang kurang berkenan dan kiranya apapun yang telah kami jelaskan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.